Di balik ketakutan Indonesia mengingat situasi ekonomi saat ini yang banyak dinilai mirip dengan tahun 1998, ada satu fakta menarik tentang kedatangan George Soros ke tanah air. Selasa siang, Soros dengan mengenakan jas tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.00 WIB. Menurut data Biro Pers Kepresidenan, Presiden memang dijadwalkan menerima George Soros sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pagi harinya, Presiden juga telah memimpin sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan dengan hasil akan mengoptimalkan produk pertahanan yang dibuat oleh industri dalam negeri sehingga Indonesia mampu mandiri dan tidak lagi bergantung kepada impor. George Soros adalah warga negara Amerika Serikat kelahiran Hungaria yang dikenal investor dan spekulan global. Dia juga dikenal sebagai orang yang berada di balik rontoknya Bank Sentral Inggris pada krisis mata uang tahun 1992. Pada krisis tahun 1998, nama George Soros juga dikabarkan terlibat dalam merontokkan ekonomi Indonesia hingga berujung pada jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru Soeharto. Kita kembali ke Selasa pagi 30 Desember 2014 lalu. Kala itu Presiden Jokowi dan George Soros melakukan pertemuan siang di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 1 jam dengan masing-masing didampingi perwakilan. Jokowi didampingi oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Soros didampingi oleh 2 orang sekretaris pribadinya. Namun anehnya, saat ditanya apa isi pertemuan dengan Jokowi, Soros lebih memilih untuk merahasiakannya. Well, I don't want to lecture about that. Saya tidak ingin menjelaskan tentang itu, ujarnya sambil tertawa di Istana Merdeka Selasa 30 Desember 2014. Soros hanya menjelaskan dengan Jokowi berdiskusi terkait keadaan keuangan dunia dan rencana-rencana pemerintahan Indonesia ke depannya. Namun, untuk lebih spesifiknya, Soros tidak mau memberitahu. Sementara Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang kala itu menemani Soros keluar dari dalam Istana Merdeka menambahkan pembicaraan keduanya lebih kepada sharing semata. Intinya adalah courtesy call ke presiden, kemudian sharing tentang masalah ekonomi dunia dan concern beliau mengenai masalah lingkungan hidup, ujar Sofyan. Hingga kini, isi pertemuan Jokowi dan Soros masih menjadi misteri. Kita akan membahas dan menganalisa pertemuan ini nanti pada akhir narasi ini. Tapi jika melihat polanya, Soros juga pernah datang ke Indonesia pada Selasa 12 Desember tahun 2006. Dia menjejakkan kakinya ke gedung DPR RI. Tentu saja bukan untuk bermain valuta asing lagi, tapi mengenalkan LSM-nya. Kedatangan Soros diterima dengan tangan terbuka oleh Ketua DPR kala itu Agung Laksono di kantornya Senayan, Jakarta. Pertemuan dengan Soros diakui Agung tidak membicarakan masalah-masalah khusus, hanya sekadar memperkenalkan LSM-nya yang bergerak di bidang demokrasi dan open society kepada wakil rakyat di Indonesia. Wow, itu artinya Soros punya kaki tangan di Indonesia melalui LSM yang bergerak di bidang demokrasi. Dalam pernyataannya, Soros mengaku sangat terkesan dengan pembangunan demokrasi di Indonesia, khususnya 7 tahun terakhir pasca krisis 1998. Untuk mengetahui gambaran pertemuan Jokowi dan Soros yang terkesan sangat rahasia itu, pertama-tama kita harus memahami isi pikiran Soros dalam mendirikan LSM-nya. Nama LSM itu adalah Open Society Foundation. LSM ini adalah jaringan hibah internasional yang didirikan oleh George Soros. Lembaga ini merupakan bagian dari jaringan Soros Foundation dan membantu kelompok masyarakat sipil di seluruh dunia secara finansial. Yayasan ini aktif di bidang kehakiman, pendidikan, kesehatan publik, dan media independen. Dilansir dari Wikipedia, Open Society Foundation memiliki cabang di 37 negara di seluruh dunia. Nama yayasan ini terinspirasi dari buku karya Karl Popper tahun 1945 dengan judul The Open Society and Its Enemies atau Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya.
Masyarakat terbuka yang dimaksud adalah masyarakat yang dicirikan oleh lembaga-lembaga yang memungkinkan penerapan nilai-nilai yang sama dalam upaya untuk menemukan solusi atas masalah-masalah sosial dan politik. Bagi Popper, lembaga-lembaga ini pada dasarnya adalah ciri-ciri demokrasi liberal modern. Dari sini kita memahami bahwa pendirian LSM oleh George Soros bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi liberal di sejumlah negara yang menjadi targetnya. Lalu, apa hubungannya dengan Jokowi dalam pertemuan pada Desember 2014 lalu? Mengapa Soros tertarik mengangkat topik rencana pemerintahan Indonesia ke depannya bersama Jokowi? Emang Soros itu siapanya Jokowi? Apakah pertemuan ini membuktikan adanya hubungan yang dekat antara rejim Jokowi dengan George Soros dalam mengelola negeri ini? Jika melihat waktu pertemuan itu hanya berselang 2 bulan setelah Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu menjadi presiden. Pilpres 2014 resmi dimenangi oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala dengan memperoleh suara sebesar 53%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46%, sesuai dengan keputusan KPU pada 22 Juli 2014. Kemenangan Jokowi kala itu semakin menguatkan fenomena Jokowi efek setelah menang di Pilkada Solo dan DKI Jakarta. Isu pelanggaran HAM Prabowo disusul kedekatannya dengan keluarga Soeharto kala itu menjadi topik perbincangan hangat dalam kampanye dalam negeri maupun dalam dunia internasional. Bisa jadi Soros diam-diam tertarik dengan Jokowi sebagai calon sipil agar Indonesia tidak kembali ke era Orde Baru berkuasa. Apalagi kala itu relawan Jokowi membludak muncul sebagai representasi dukungan masyarakat sipil. Soros sebagai penganut demokrasi liberal tidak mungkin menjatuhkan pilihan pada Prabowo mengingat bayang-bayang otoriter Soeharto di belakangnya. Pilihan ini pun menjadi sejalan dengan cita-cita Open Society Foundation yang Soros dirikan. Barangkali itulah sebabnya ia tertarik membicarakan rencana pemerintahan Jokowi dalam pertemuan 30 Desember 2014 lalu. Soros merasa Jokowi adalah orang yang tepat untuk membawa Indonesia semakin terbuka dalam demokrasi liberal. Lantas, bagaimana dengan Pilpres 2024 di mana posisi Jokowi yang malah mengendorse Prabowo menjadi presiden? Apakah Soros dan Amerika marah? Bagaimana Soros melihat pengesahan revisi Undang-Undang TNI di pemerintahan Prabowo saat ini? Jika mengacu pada prinsip dasar demokrasi sebagaimana dalam buku Open Society and Its Enemies, maka rezim Prabowo adalah ancaman bagi demokrasi di tengah menguatnya pengaruh Cina di Indonesia. Ini adalah alarm berbahaya bagi Pak Prabowo agar lebih hati-hati dalam mengelola bangsa di masa krisis ini. Satu hal yang pasti bahwa demokrasi liberal yang dicita-citakan Soros sudah kita praktekkan setelah reformasi, namun nyatanya tidak membuat bangsa ini menjadi lebih maju. Kebebasan sipil memang hadiah istimewa yang diberikan reformasi. Tapi coba lihat sekarang ini, korupsi terjadi di mana-mana, bahkan sampai ke level desa. Generasi muda kita yang seharusnya sudah dipersiapkan matang menuju puncak bonus demografi malah minim skill, mental rebahan, malas-malasan, dan kehilangan kreativitas. Jika situasi ini tidak direm untuk sementara, maka bus besar yang bernama Indonesia bakal jatuh ke jurang kebangkrutan. Bus ini sekarang sedang menuju ke sana, membawa 282 juta penumpang dan pilihannya ada di tangan Om Sopir Prabowo. Mau lanjut atau rem dulu sejenak demokrasinya lalu berbalik ke arah yang benar, yakni demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal ala Amerika.